Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Fuada. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantrum emosi marah pada anak usia dini. Dalam mata kuliah Penelitian Pendidikan, dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. Yang saya akan bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua teori, dan yang ketiga metode penelitian. Pertama, pendahuluan. Tantrum adalah jeritan dan amukan yang sering disertai hentakan kaki dan tangan saat berguling-guling marah di lantai. Beberapa anak melampiaskan tantrum dengan cara menahan nafas. Berbeda dengan tantrum pada umumnya yang menyulitkan dan menguras tenaga. Tantrum dengan cara menahan napas ini lebih tenang dan bersifat pasif. Perspektif psikologi, orang tua yang mengasuh tidak konsisten dapat menyebabkan anak mengalami temper tantrum. Anak yang terlalu dimanjakan dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan dapat mengalami tantrum jika suatu kali permintaannya ditolak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pemahaman dan pengeksplorasi pengelolaan ayah dan ibu dalam menghadapi perilaku temper tantrum pada anak usia dini. Yang kedua, teori. Variabel tergantungnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, salah satu bentuk ekspresi emosional dalam bentuk kemarahan yang meledak-ledak pada anak dikenal dengan perilaku tantrum, yang dapat dikategorikan sebagai perilaku yang buruk berdasarkan perspektif sebagian orang tua. Menurut Sandrock 1995 mengatakan bahwa anak-anak yang putus asa seringkali menuntut perhatian yang tidak semestinya, dan orang tua biasanya menanggapinya dengan mencoba memaksakan kehendak mereka terhadap anak-anak, yang menyebabkan orang tua terjebak di dalam siklus ini dan benar-benar menghukum anak atas perilaku mereka yang buruk. Untuk variabel bebasnya yaitu emosi marah. 1. Pengertian emosi marah. Emosi adalah sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu dalam diri manusia. Emosi merupakan penyesuaian organis yang timbul secara otomatis pada diri manusia dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Menurut Sarwono 1989. 2. Ciri-ciri emosi marah. Emosi yang meninggi pada masa awal kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Pola emosi yang umum terjadi pada masa kanak-kanak awal adalah amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. 3. Faktor-faktor emosi marah. Menurut Zagwes, secara garis besar emosi marah bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kontrol diri seseorang, pola pandang yang dianutnya, serta kebiasaan yang ditumbuhkannya dalam merespon sesuatu permasalahan. Faktor eksternal, situasi-situasi di luar diri seseorang yang memancing respon emosional, latar belakang, serta budaya dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, definisi operasional. Emosi marah merupakan salah satu jenis emosi yang dianggap sebagai emosi dasar dan bersifat universal. Semua orang dari semua budaya memiliki emosi marah, dan biasanya marah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisah dari agresi, kekejaman, dan kekerasan. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau pengumpulan data. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khususnya yang alami. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, terdapat informasi mengenai perilaku tantrum di Kampung Cilengsir, Desa Lewidulang, yaitu
yang bernama inisial H. Tantrum yang ditunjukkan oleh anak ini yaitu dengan sikap diantaranya adalah berteriak dengan keras, menangis dengan berteriak, berkata kasar disertai kalimat umpatan-umpatan, memukul orang lain, menendang, melempar dan merusak benda yang terdapat di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.